Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sasmi, NIM 19 12 11 595 dari kelas 2B S1 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan tentang materi HIV/AIDS. Pemeriksaan fisik pada pasien HIV/AIDS terdiri dari pemeriksaan inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Inspeksi merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dengan cara melihat kebiasaan pasien seperti cara berjalan, melangkah, kemudian berbicara. Kemudian pemeriksaan kedua yaitu palpasi. Palpasi menggunakan metode meraba menggunakan satu atau dua tangan dengan tujuan untuk membedakan ukuran konsisten dari organ tubuh. Pemeriksaan palpasi dapat dilakukan pada palpasi bagian dada, abdomen, dan jantung. Kemudian pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi menggunakan metode pengetukan menggunakan jari tangan atau menggunakan alat kecil. Tujuannya untuk mengecek apakah adanya cairan pada organ, kemudian mengevaluasi ukuran konsisten organ tersebut. Perkusi ini memiliki beberapa tipe bunyi tergantung pada jaringan organ atau organ tersebut. Lokasi pemeriksaan perkusi biasanya dilakukan pada pemeriksaan perkusi bagian jantung, paru, dan abdomen. Tipe-tipe bunyinya yaitu timpani, sonor, hipersonor, kemudian peka. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi yaitu dengan cara mendengarkan bunyi yang ada pada bagian tubuh atau organ tubuh. Biasanya dilakukan pada pemeriksaan auskultasi paru. Kemudian stadium klinis pada penderita HIV. Yang pertama stadium klinis 1 dengan tidak adanya gejala dan adanya pembengkakan limfe. Selanjutnya stadium klinis 2 dengan gejala adanya infeksi saluran pernafasan, kemudian adanya ulkus oral, kemudian terjadinya infeksi jamur kuku. Selanjutnya stadium klinis 3 ditandai dengan berat badan menurun, kemudian diare kronis serta demam tanpa sebab selama seminggu, terjadinya kandidias oral, kemudian terjadinya TB paru dan infeksi jamur kuku. Selanjutnya stadium klinis 4 ditandai dengan berat badan semakin menurun atau terjadinya sindrom wasting HIV. Kemudian terjadinya pneumocystis, kemudian terjadinya candidias esophagus, terjadinya TB paru ekstra. Kemudian penata laksanaan pasien dengan HIV/AIDS menggunakan terapi ARV. Yang pertama alur tata laksana HIV. Yang pertama adanya pra-ARV, kemudian pemberian ART, selanjutnya post-ART. Selanjutnya diagnosa HIV, kemudian diagnosa IO koinfeksi, kemudian tata laksana IO koinfeksi, selanjutnya tata laksana HIV atau ART, kemudian monitoring efek samping dan interaksi obat. Kemudian kita lihat atau monitoring respon terapi. Persiapan sebelum dilakukannya ART, yang pertama kita lakukan edukasi. Kita memberitahukan makna hasil tes positif dengan menghasilkan bahwasanya klien itu dapat menerima kenyataan. Kemudian kita menjelaskan paket apa saja yang akan didapatkan oleh pasien di layanan kesehatan. Kemudian kita edukasi kepatuhan terhadap terapi pengobatan. Kemudian konseling pengobatan ARV sebelum memulai pengobatan. Yang pertama, pasien harus memahami bahwasannya terapi pemberian obat ini yaitu terapi ARV atau ART merupakan tidak dapat menyembuhkan infeksi HIV tersebut, melainkan pengobatan yang harus dikonsumsi seumur hidup. Serta kita harus pastikan bahwasanya diagnosis
pasien itu benar, kemudian pasien sudah memahami dan menerima status HIV-nya. Kemudian infeksi oportunistik dan koinfeksi sudah didiagnosis dan sudah diobati. Kemudian kita harus memastikan bahwasannya pasien bersedia untuk patuh meminum obat, serta adanya atau tidak penyakit penyerta atau vitamin K seperti vaskular, infeksi, autoimun, metabolik, idiopatik, kemudian neoplasma dan kongenital. Indikasi dari pemberian atau memulai pengobatan ART atau ARV. Terapi ART harus diberikan kepada setiap ODA tanpa melihat status stadium klinis pasien tersebut serta nilai CD4-nya. Kemudian ART atau ARV diberikan segera tanpa ditunda pada pasien yang siap tanpa adanya kontraindikasi klinis. Serta tujuan dari pemberian antiretroviral ini yaitu untuk menurunkan jumlah virus yang ada dalam darah sampai tidak terdeteksi lagi, dan antiretroviral ini mempertahankannya. Kemudian memperbaiki kualitas hidup serta mencegah infeksi oportunistik, kemudian mencegah progresi penyakit serta mengurangi transmisi pada yang lain. Apabila orang mengetahui ketersediaannya pengobatan HIV, maka akan terjadi peningkatan orang yang akan meminta tes HIV, kemudian meningkatkan kepedulian masyarakat dan dapat mengurangi stigma, serta meningkatkan motivasi petugas kesehatan untuk dapat melakukan sesuatu yang berguna untuk pasien HIV/AIDS. ARV dapat mencegah penularan. ODA yang dapat pengobatan ARV atau ART sangat kecil kemungkinan untuk menularkan penyakit HIV dibanding dengan mereka yang tidak mendapat pengobatan. Jika viral load dapat ditekan dan tidak adanya pemeriksaan, mereka dapat ARV hampir tidak menularkan HIV. HRV atau ART tidak hanya menguntungkan seorang yang dalam pengobatan, tetapi juga dapat menurunkan epidemi dari HIV di masyarakat. Konsep umum dari ARV atau ART yaitu dengan 4S: start, substitute, switch, stop. Yang pertama, start itu memulai terapi ARV atau ART pada ODA yang baru dan belum pernah mengonsumsi sebelumnya. Kemudian restart, memulai kembali setelah berhenti sementara. Serta substitutif, yaitu mengganti salah satu atau sebagian komponen dari ART dengan obat dari yang lain. Kemudian adanya beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalannya pengobatan ART atau ARV. Yang pertama, adanya ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian adanya malabsorpsi obat. Kemudian adanya interaksi obat-obatan serta adanya resistensi virus. Kemudian ada beberapa hal atau beberapa alasan yang menyebabkan ODA menghentikan penggunaan obat ART atau ARV. Yang pertama itu adanya toksisitas atau efek samping. Kemudian pasien hamil serta adanya gagalnya pengobatan, kemudian status obat sudah habis atau stok obat sudah habis, dan keputusan pasien. Peran perawat dalam pengendalian infeksi. Perawat akan mencatat infeksi, kemudian akan melihat prosedur medis apakah sesuai dengan prosedurnya yang tepat. Perawat juga melakukan survei, pencegahan, pengendalian, kemudian pendidikan, serta perawat harus memiliki pengalaman klinik, kemudian personality yang baik, serta komunikasi yang baik. Fungsi perawat dalam pengendalian infeksi: yang pertama manajer, praktisi klinik, kemudian konsultan, peneliti, surveyor, kemudian pendidik, komunikator, auditor, evaluator, koordinator, dan investigator, kemudian member.
Kemudian selanjutnya yaitu tentang asuhan keperawatan pada pasien COVID-19. Yang pertama itu ada asesmen. Asesmennya itu berupa batuk tidak efektif, serta sputum berlebih, kemudian adanya gangguan pertukaran gas, terjadinya mengi, wheezing, kemudian adanya rongki, kemudian PCO2 meningkat atau menurun, PO2-nya menurun, kemudian takikardi, nadi menurun atau meningkat, kesadaran juga menurun, kemudian saturasi oksigen menurun. Kemudian beberapa diagnosa keperawatan pada pasien COVID-19 dengan HIV/AIDS atau tidak. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian gangguan pertukaran gas, kemudian gangguan ventilasi spontan, kemudian bersihan jalan nafas tidak efektif, ansietas, resiko shock, hipotermia, kemudian resiko infeksi, defisit nutrisi, resiko ketidakseimbangannya cairan. Narkotika adalah merupakan zat obat yang dapat dari tanaman, adapun tidak dari tanaman, kemudian sintetis atau semi-sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran. Dampak dari penggunaan narkotika yaitu dapat membius, menghilangkan kesadaran, terjadinya penurunan daya ingat dan meningkatkan halusinasi, menimbulkan rangsangan, menimbulkan ketenangan, dapat menimbulkan ketergantungan. Ada beberapa cara dari penggunaan narkotika. Yang pertama ada dijadikan rokok, kemudian dihirup serta disuntikkan ke dalam tubuh. Beberapa jenis narkotika diantaranya yaitu ganja, heroin, kemudian kokain, kemudian psikotropika, kemudian sabu, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Kemudian zat adiktif. Zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Akibat yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi zat adiktif, yang pertama menimbulkannya alkoholisme, kemudian terjadinya kehilangan kesadaran, depresi, kemudian berhalusinasi. Apa saja yang termasuk ke dalam zat adiktif? Yang pertama alkohol, kemudian nikotin, dan ada beberapa dari pelarut seperti lem.